Pelaku industri hiburan rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Eits, konteksnya apa dulu nih? Kalau aku kebetulan aku bersyukur banget punya support system yang sangat positif. Mulai dari keluargaku, terutama keluargaku ya yang paling dekat. Dari keluarga, mama papa, adik aku, terus juga aku mempunyai teman-teman yang positif juga. Yang emang ketika aku lagi down, aku bisa jadi mempunyai sandaran gitu. Jadi makanya kalau dari aku, the way I take care of my mental health is to surround myself with people yang emang positif gitu. Kalau dari aku belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak terjadi. Kadang-kadang kan kenapa kita bisa worry about something, apa yang nggak terjadi itu kita pikirin biasanya. Itu yang kadang-kadang jadinya kepikiran, bahkan jadinya punya banyak perasaan guilty dan sebagainya. Jadi belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Itu sih. Kalau aku personally, aku nggak pernah merasa aku jadi artis. Karena mungkin aku mulai dari aku kecil banget ya, dari aku 11 tahun. Jadi aku nggak pernah merasa aku jadi artis. Dan aku bersyukur juga aku tuh ditempatkan selalu, jadi meskipun udah beres ajang pencarian bakat, juara dan lain-lain, aku balik lagi ke sekolah normal gitu. Jadi makanya masih di environment sekolah dan aku nggak miss out sama hal-hal yang dialamin sama remaja pada umumnya gitu. Dan cara handle-nya menurut aku, kadang mungkin lebih aware aja sih sama what's happening around us, dan juga bahwa even though industri ini emang industri yang sangat naik turun dan juga ada orang yang suka banget, ada yang nggak suka banget. It's very important buat kita punya a clear sense of self menurut aku, kayak clear sense of who I am, who I wanna be, and my value tuh nggak dihitung sama apa kata orang gitu. Benar. Kalau menurut aku untuk star syndrome sendiri aku nggak begitu ya, nggak karena orang-orang sampai sekarang kayak misalnya aku belum, kalau misalnya Chelsea who doesn't know, kalau misalnya aku gimana cara nge-handle supaya jangan terjadi star syndrome ketika kita udah ngerasa kayak yang aku menang nih gitu. Ingatlah titik ketika kita awal mulai, ya kan, titik ketika kita sama-sama berjuang kayak gitu sih. Jadi itu yang membuat kita punya limit supaya tetap on track. Kayak aku udah bahas di awal tadi, keluargaku ya, terutama mama papaku, karena aku tipikal orang yang sangat deket sama orang tua. Kayak maksudnya no matter how old I get, I think I will always be very close sama mereka, dan aku akan selalu saling support lah sama orang tua gitu. Jadi makanya I think my parents. Aku keluarga dan teman-teman. Kalau misalnya Chelsea tadi deket banget sama orang tua, mungkin aku tidak sedekat itu, tapi aku tahu keluarga aku support aku. Teman-teman yang even ketika aku melakukan kesalahan pun mereka bisa mau untuk tegur aku saat itu juga gitu. Jadi nggak yang sok manis di depan, tapi di belakang ngomongin dan sebagainya. Kalau aku mungkin caranya adalah time management is key. Aku selalu alokasiin hari aku misalnya kayak for work starting from this hour sampai jam segini. Karena sebenarnya kalau kerjaan entertainment kan nggak jelas ya. Kayak kadang bisa jam segini. Cuman I try my best kalau lagi hari yang bisa aku pakai set that working hours. I set that working hours supaya ada waktu istirahat. Dan yang kedua, selain kerjaan aku tuh ada dimensi kehidupan lain. Aku rasa itu yang penting juga. Jadi I have things that I like, I have hobbies, I have people yang mungkin aku ketemuin tuh nggak di konteks kerja. Dan aku rasa itu jadi ibaratnya my constant in my life gitu, dimana aku bisa hold on to that when things got shaky in my work gitu. Caranya yang pertama, pilih teman-temanmu, karena tidak semua temanmu tidak semua orang di sekitarmu adalah temanmu. Jadi memang ada aja orang yang nggak mau melihat kita maju, dan banyak orang yang toxic around us gitu. Jadi memang kitanya yang harus pilih. Kalau kita tahu dia toxic, ya udah jangan ragu untuk cut. Ya. Kayak baik sama semua orang, tapi kalau teman ya harus milih sih. Betul. Nggak apa-apa jadi nggak enakan, tapi jangan kebanyakan. Karena ya kan itu kadang-kadang bikin kita kan, aku tapi nggak enak sama mereka gitu. Cuman firm aja kalau misalnya mereka toxic, nggak usah. Ya, jauhin aja gitu. Ya in a good way. Jadi
ya udah, kalau misalnya kenapa sih kamu gitu, ya udah, nggak bisa semua jadi teman kita gitu, tapi kita harus baik tetap sama mereka. Itu yang satu. Yang kedua, tetap harus mendekatkan diri ke Tuhan sih kalau aku gitu. Gimana pun caranya kan yang bikin kita stay strong itu ketika kita punya gimana ya aku bilangnya ya, pengalaman pribadi kita dengan yang Maha Kuasa itulah, itu ya intinya sih gitu. Jadi tetap on track lah, jadi jangan, nggak semuanya punya jawaban di dunia gitu. Memang kita ya banyakin berdoa deh, udah deh gitu dah yang paling manjur kalau menurut aku. Jaga selalu kesehatan mentalmu, And see you in the next video. bye.